Assalamualaikum semuanya. Pernahkah kamu berpikir kosmetika yang kamu gunakan itu benar-benar sudah halal? Kecantikan bukan cuma soal kosmetika dan bagaimana kita berpenampilan, tetapi kosmetika juga penting terkait dengan keimanan kita dan juga terkait dengan kesehatan. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan halal dan juga tentang kosmetika. Nah, apa aja sih bahan-bahan yang terkandung di dalamnya? Apa benar bisa membuat kosmetika yang halal menjadi haram? Ayo kita cek dulu. Bagaimana kita mengeceknya? Kan sudah ada logonya. Apakah logo halal juga sudah cukup? Nah, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Halo. Banyak yang mengira kalau halal itu hanya tentang makanan dan minuman saja. Padahal kosmetik yang kamu pakai setiap hari itu nyentuh kulit. Dan itu juga jadi persyaratan. Dan itu juga harus halal. Kenapa harus halal? Karena kosmetik yang menempel di kulit, di badan kita, itu menjadi syarat sahnya wudhu. Bayangkan kalau kosmetik kamu ternyata menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita. Wudhunya halal? Wudhunya syah? Nah, jadi teman-teman harus memastikan bahwa skincare kosmetik yang kita gunakan setiap hari, yang kita pakai di dalam tubuh kita ini, walaupun tidak kita konsumsi, itu juga harus kita pastikan kehalalannya. Jangan sampai niat kita untuk mempercantik diri, memperindah diri, tetapi malah menghalangi ibadah kita karena dia tidak bisa membuat sahnya wudhu dan tidak bisa membuat kita untuk sholatnya bisa diterima. Nah, apa yang membuat kosmetik menjadi haram? Ayo kita cek. Jelas, kalau untuk membuat kosmetik menjadi haram itu adalah adanya babi atau kontaminan bahan-bahan yang merupakan bahan haram masuk ke dalam salah satu jadi dari bagian kosmetik tersebut. Yang paling mudah adalah bahan yang dibuat atau dasar-dasar yang digunakan atau ingredientsnya itu menggunakan bahan-bahan yang haram. Salah satu bahan yang paling sering digunakan adalah babi. Ya, benar sekali, babi. Nah, babi masuk ke dalam kosmetik bagaimana? Nah, dalam tubuh babi terkandung berbagai macam zat atau bagian-bagian yang bisa digunakan, bisa diekstrak atau bisa diolah lagi. Nah, bahan dari hewan seperti babi ini meskipun dia sudah berubah bentuk, misalkan kayak kita mengambil lemak dari babi, terus kita gunakan untuk campuran kosmetik kita sebagai base cream, cream oil in water. Nah, coba dicek dulu basisnya seperti apa, kita harus lihat dulu bahannya. Nah, terus kemudian alkohol yang bukan dari food grade. Nah, atau alkohol yang dia memang untuk minuman wine, tapi itu bisa kita minimalisir. Kemudian yang ketiga ada bahan najis yang tidak disucikan atau dia terkontaminasi dari bahan-bahan yang menggunakan bahan-bahan yang najis. Nah, kita harus cek dulu apakah alat yang digunakan untuk memproduksinya itu tidak bercampur dengan bahan-bahan yang memang menggunakan bahan-bahan yang najis. Nah, proses pembuatannya harus kita cek. Penyuciannya kita juga harus cek. Kalau misalkan memang dia sudah bisa memastikan apakah itu produk atau alat itu tidak mengkontaminasi, maka bisa kita telusuri ya. Kemudian yang terakhir ada uji coba produk yang tidak etis. Nah, contohnya apa sih bahan yang dari babi? Ada gliserin, ada kolagen. Nah, itu kita harus cek dulu nih sumber kejelasannya, sumber hewannya seperti apa. Kalaupun sumbernya sudah oke, dia bukan babi. Terus kalau sapi, apakah menyembelihnya secara Islam? Ya kan? Nah, kemudian enzim atau pankreas babi yang biasa digunakan sebagai bahan aktif kita harus cek lagi. Jadi, cek dulu bahan yang ada di dalam kosmetikmu.
Farmasis berperan besar dalam memastikan kehalalan kosmetiknya. Dalam satu produk kosmetik yang kamu gunakan, ada banyak sekali prosedur atau banyak sekali tahapan yang harus dilalui untuk dia benar-benar keluar status halalnya. Yang pertama, mulai mengecek dari bahan baku yang digunakan dan juga bahan yang tambahan yang digunakan. Yang kedua, mengecek bahan-bahan formulasinya. Sediaannya itu apakah sudah sesuai, basisnya bagaimana, kemudian mengecek uji stabilitas dan juga uji parameternya. Kemudian yang terakhir adalah pengawasannya, pengawasan dari proses produksi, pengemasan, hingga penyimpanan dan juga distribusi. Semua harus dijaga dan kamu seorang farmasis harus bertanggung jawab untuk menjaga proses tersebut tetap halal. Nah, dalam perspektif halal sendiri, farmasis tersebut juga harus mampu menelusur asal-usul bahan yang digunakan, seperti enzim, pelarut, surfaktan, dan pewarna. Bahan apa saja sih yang harus kita cek kehalalannya, dan gimana kita bisa tahu bahan tersebut itu halal atau haram? Mari kita cek. Banyak sekali bahan-bahan yang bisa digunakan dan dia berasal dari babi. Kita akan sebutin bahan-bahan apa aja sih yang biasa digunakan. Satu, ada porcine, ya dari babi. Kemudian ada sodium lardat, ada juga gelatin, asam stearat, lanolin, lecithin, dan juga gliserin. Nah, kita harus cek tuh. Karena apa? Bahan-bahan tadi yang disebutkan itu dia biasa digunakan sebagai pelembab, emulgator, pengental, dan juga sebagai pelarut. Yuk lebih cek lagi, lebih kritis lagi, kita cek bahan-bahan yang digunakan dalam kosmetik kamu. Gimana sih cek bahan-bahan yang benar pada kosmetik? Di bawah ini aku akan share linknya, kalian cek di link tersebut bahan-bahan yang digunakan atau hasil produk yang digunakan. Nah, untuk produk yang sudah terdaftar, dia akan terdetail tuh dan akan terdaftar bahwa dia sudah halal. Nah, kalau misalkan tidak, bagaimana? Cek juga logonya. Logonya harus logo halal MUI, halal MUI Indonesia. Nah, setelah itu apalagi yang bisa kita gunakan? Baca deskripsi produknya dan googling atau searching istilah-istilah asing yang biasa kalian kayaknya ini menyerempet ke arah porcine atau mungkin ke arah bahan-bahan yang lainnya. Kalian juga bisa cek melalui beberapa aplikasi, ada Scan Halal, Halal MUI, dan juga Bepom Mobile. Nanti aku share di sini semua ya. Indonesia sebagai negara muslim terbesar se-Asia mempunyai peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal. Namun sayangnya masih banyak sekali brand-brand lokal yang masih belum tersertifikasi halal. Beberapa mereka kesulitan untuk terkait dengan biaya sertifikasi yang cukup mahal, kurangnya edukasi kepada produsen dan juga kepada konsumen, dan yang paling terakhir adalah masih bergantung kepada bahan-bahan yang masih dari impor dan belum jelas kejelasannya. Kita sebagai muslimah, kita sebagai konsumen, dan kita punya peran besar di mana kita mulai dari diri kita dulu mengambil atau menggunakan kosmetik yang sudah tersertifikasi halal. Ayo bangga pakai kosmetik halal. Cantik itu fitrah, tetapi halal itu prinsip. Mari jadi konsumen yang cerdas dan juga menjadi konsumen yang bisa memilih dan mana yang halal, mana yang bukan. Mulai dari diri sendiri, ayo cek halal kosmetikmu. See you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.